Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa Hindu-Buddha. A. Terbentuknya jaringan Nusantara. Menurut Posponegoro dan Noto Susanto, pada masa praaksara, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh mengarungi lautan lepas untuk melakukan perdagangan. Pada masa Hindu-Buddha, aktivitas perdagangan memasuki babak baru dan semakin berkembang pada masa kerajaan Islam. Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang enyak melakukan ekspedisi bukan hanya untuk tujuan politik, tetapi juga untuk tujuan ekonomi berupa perdagangan. Pada masa praaksara, hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia dari Asia Tenggara Daratan. Pada masa Hindu-Buddha, di Nusantara ada dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di sebelah utara dan India di bagian barat daya. Pada waktu itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi para pedagang yang melintas bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan di Teluk Persia. Selat Malaka merupakan jalur laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur tersebut merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Penamaan Jalur Sutra sudah digunakan sejak abad ke-1 sampai abad ke-16 dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di daerah lain. Dengan ramainya rute pelayaran tersebut mendorong munculnya bandar-bandar penting seperti Samudra Pasai, Maluku, dan kota Cina. Barang yang diperdagangkan tersebut adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Peta politik di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pada abad ke-7 seperti ditunjukkan oleh D.G.E. Hall bersumber dari catatan musafir Cina yang datang ke Sumatera. Dua negara di Sumatera disebutkan Molaoyou di pantai timur. Agak ke selatan terdapat Ciali Foce, pengucapan cara Cina untuk kata bahasa Sanskerta Sriwijaya. Di Pulau Jawa ada tiga kerajaan utama, yaitu Kerajaan Tarumanegara di ujung barat Jawa. Di Jawa bagian tengah ada Kerajaan Holing atau Kalingga, serta Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit di Jawa bagian timur. Pengertian kekuatan integrasi secara politik adalah kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional dalam menguasai wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar dan menempatkan wilayah kekuasaannya sebagai kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan dari kerajaan tersebut. B. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi bangsa Indonesia dan bangsa asing adalah letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Adapun dampak adanya interaksi tersebut adalah masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru hasil percampuran tersebut tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja, tetapi melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut ini. 1. Masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia.
2. Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia yang disebut dengan lokal genius. Lokal genius adalah suatu kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi suatu kebudayaan yang selaras dengan kepribadian bangsa. Berdasarkan dari sudut pandang akulturasi budaya, masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha di Indonesia dibesarkan menjadi 3 periode. Periode awal dari abad ke-5 sampai ke-11 Masehi, budaya Hindu-Buddha lebih kuat daripada kebudayaan asli Indonesia. Peninggalannya berupa patung dewa Brahmana, Wisnu, dan Shiva dari kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Mataram kuno. Pada periode tengah, yakni sekitar abad ke-11 sampai ke-16 Masehi, unsur budaya Hindu-Buddha dan Indonesia seimbang. Peninggalannya kerajaan Singosari, kerajaan Kediri, dan kerajaan Majapahit. Pada periode akhir dari abad ke-16 sampai dengan sekarang, unsur budaya Indonesia lebih kuat daripada budaya Hindu-Buddha. Contohnya, di Bali, candi berubah menjadi pura dan upacara ngaben lebih banyak menunjukkan unsur budaya asli Bali daripada India. Berikut contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan asli Indonesia. 1. Seni bangunan. A. Candi. Pada hakikatnya, bentuk candi di Indonesia adalah punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia yang berasal dari zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pembuatan candi pada masa pengaruh Hindu diperlukan sebagai makam dari orang-orang terkemuka atau raja yang wafat. Contohnya, Candi Prambanan, Candi Kawasan, dan Candi Gebang. Candi dalam agama Buddha merupakan sebuah tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Sang Buddha Gautama. Contoh, Candi Borobudur, Candi Sari, dan Candi Palosan. Bangunan candi terdiri dari 3 bagian, yaitu Purloka, Purvaloka, dan Svarloka. Ciri utama candi bercorak Hindu yaitu adanya ratna di puncaknya, relief di dinding-dindingnya, arca Trimurti, Durga Mahisasura Mardani, Agastya, serta Ganesha. Adapun ciri utama candi bercorak Buddha adalah banyaknya atribut sederhana serta bangunan stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Selain itu, di kening Buddha selalu terdapat bintik kecil yang disebut urna. P. Stupa. Pada masa India kuno, stupa digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu. Berikut 3 bagian dari bangunan stupa. 1. Andah, 2. Yantra, 3. Cakra. Jika dibandingkan dengan India dan Asia Timur, bangunan stupa di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Di tempat lain, bangunan stupa berdiri sendiri, sedangkan di Indonesia, bangunan stupa menjadi bagian dari candi atau kompleks candi-candi tertentu. 2. Seni rupa dan seni ukir. Perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Contohnya, relief yang dipahat pada dinding pagar Langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Relief Kalamakara pada candi dibuat sangat indah dengan motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berikut relief yang ada di Candi Borobudur. A. Relief Karma Wibanga. B. Relief Lalita Vistara. C. Relief Jata Kamala Awadana. D. Relief Ganda Wihuha Badrocari. 3. Seni pertunjukan. Menurut J.L.A. Brandes, salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India adalah gamelan. Gambaran tentang gamelan Jawa kuno pada masa kerajaan Majapahit dapat dilihat pada beberapa sumber.
seperti pada prasasti dan kitab kesusastraan. 4. Seni sastra dan aksara. Pada waktu itu, seni sastra ada yang berbentuk prosa dan tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi tutur, kitab hukum, dan wiracarita. Di Indonesia, wiracarita sangat terkenal, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya muncul wiracarita, hasil gubahan dari para pujangga Indonesia, seperti kitab Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Dengan berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pada prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia, misalnya prasasti dengan huruf Nagari dan huruf Bali kuno. Di Indonesia, prasasti dapat dikelompokkan sesuai bahasanya. 1. Prasasti dalam bahasa Sanskerta. 2. Prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. 3. Prasasti dalam bahasa Melayu kuno. 4. Prasasti dalam bahasa Bali kuno. 5. Sistem kepercayaan. Masyarakat pada waktu itu sudah mempercayai adanya kehidupan sesudah meninggal, yaitu roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme. Meskipun telah masuk pengaruh India ke Nusantara, kepercayaan animisme tidak punah seperti pada fungsi candi. Fungsi candi di India adalah sebagai tempat pemujaan, sedangkan di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang sudah meninggal. Bentuk bangunan lingga dan yoni merupakan tempat pemujaan terutama untuk orang-orang Hindu penganut Shivaisme. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. 6. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Pimpinan tertinggi dalam sebuah kelompok adalah seorang raja yang diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Salah satu bukti adanya akulturasi dalam bidang pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin pada masa sebelum Hindu-Buddha. 7. Arsitektur. Pada masa Hindu, bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal sebagai bangunan peninggalan Hindu, yaitu Candi Gedong Songo. Pada zaman praaksara, bangunan suci Pundan Berunda sudah berkembang sebagai penggambaran alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas yaitu tempat persemayaman roh nenek moyang. Pundan Berunda menjadi sarana untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di tengah kaki candi terdapat parigi, tempat menanam peripik. Bagian kaki candi disimbolkan sebagai Kamaloka dalam ajaran Buddha atau Burloka dalam ajaran Hindu. 8. Sistem penanggalan. Candra Sengkala adalah tanda atau penulisan tahun dalam bentuk sandi atau perlambang yang biasanya diwujudkan dalam bentuk untaian kalimat agar mudah dijaga. Berbagai peristiwa yang diberi sengkala bermacam-macam, seperti berdirinya sebuah kerajaan, runtuhnya kerajaan, meninggalnya raja dari suatu kerajaan, dan tahun pembuatan karya sastra. Terima kasih.